Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Samsudin dengan NIM 24011350011 dari Prodi Bioteknologi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Siti Syarifah Wafika Warda SHMH, dengan membawakan subbab materi yang berjudul Pemikiran Filosofis Pancasila menurut para ahli. Pemikiran filosofis Pancasila tidak hanya dijelaskan oleh para pendiri bangsa, namun pemikiran filosofis Pancasila juga disumbangkan oleh para ahli. Nah, para ahli yang memberikan sumbangan pemikiran filosofis Pancasila itu ada 4 orang. Yang pertama itu Dria Karya dalam tulisannya yang berjudul Pancasila dan Religi tahun 1959. Terus yang kedua, Noto Nagoro dalam pidato Dies Natalis Universitas Pancasila tanggal 8 November tahun 1967. Yang ketiga, Sudiman Karto Hadiprojo dalam bukunya yang berjudul Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila tahun 1970. Yang terakhir atau yang keempat itu Abdul Qadir dalam tulisannya yang berjudul Pancasila dan Alam Pikiran Integralistik tahun 1994. Baiklah, saya akan menjelaskan mula-mula itu dari yang pertama ialah Gria Karya dalam tulisannya yang berjudul Pancasila dan Religi pada Seminar Pancasila tahun 1959 di Yogyakarta. Ia mengatakan dalam tulisannya bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan semua hal yang ada di sekitarnya. Kemudian dalam tulisannya ada 2 aspek yang dia tulis. Yang pertama itu relasinya dengan alam jasmani atau membudaya. Maksudnya ialah manusia selalu berinteraksi dengan dunia fisik atau alam sekitar yang meliputi lingkungan masyarakat atau hal-hal yang bersifat material. Dalam hal ini manusia termasuk hidup sendiri, tidak bisa hidup sendiri, melainkan selalu terlibat dalam proses membudaya, yakni berpartisipasi, berinteraksi dalam masyarakat budaya yang ada. Kemudian yang kedua itu relasinya dengan persona rohani. Maksudnya rohani berbanding dengan aspek yang pertama yang mengatakan bahwa manusia itu selalu berinteraksi dengan hal-hal yang bersifat material atau yang dapat dilihat. Namun rohani yaitu manusia juga memiliki dimensi spiritual yang menghubungkannya dengan nilai-nilai moral, etika, dan sehingga terbentuk hubungan antar manusia yang tidak tampak secara fisik. Kemudian yang kedua itu Sudiman Karto Hadiprojo tahun 1970 yang menyatakan bahwa filsafat Pancasila inti-intinya dibawakan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan Pancasila. Sebab sebagai filsafat, Pancasila merupakan hasil karya manusia dalam mencari hakikat akan sesuatu. Hakikat akan sesuatu itu ada dalam alam semesta dan hubungannya dengan isi-isi dari alam semesta itu sendiri. Selanjutnya dikatakan bahwa pemikiran yang bulat dari isi filsafat tergambar dari isi masing-masing sila. Arti dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa adalah menyatakan bahwa bangsa Indonesia percaya akan adanya Tuhan, percaya akan pencipta alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan itu sendiri pada dasarnya merupakan satu umat. Demikian juga merupakan arti dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian pada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, perlu disadari bahwa manusia itu hidup di berbagai bagian bumi yang berbeda-beda, antaranya yaitu keadaan tanah, iklim, dan lain-lain. Oleh karena itu terdapat perbedaan sifat antar manusia yang menimbulkan adanya bangsa. Kemudian pada sila keempat dan kelima mengisyaratkan tentang kebahagiaan, yang mana pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengisyaratkan tentang kebahagiaan harus dicapai dengan musyawarah dan mufakat.
Kemudian pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menegaskan bahwa kebahagiaan sebaiknya dicapai dengan secara damai, tidak dengan gontok-gontokan apalagi saling membunuh. Misalnya yang berjudul Pancasila dan Alam Pikiran Integralistik tahun 1994 menyatakan bahwa untuk memahami setiap sila Pancasila dengan lebih mendalam, kita perlu merenungkannya secara filsafat. Artinya, kita harus berpikir secara kritis dan mendalam mengenai makna setiap sila Pancasila dan bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang ada di dalamnya. Menurutnya, tiap sila Pancasila bukan hanya sekedar kalimat atau ungkapan, tetapi merupakan abstraksi atau gambaran dari konsep-konsep yang lebih besar dan lebih mendasar, yang saling berhubungan dan bersifat universal atau berlaku secara umum di seluruh kehidupan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya bawakan. Akhir kata, Wallahul muwaffiq wa binasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.